Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dr. Intan Renata selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Penyakit Dalam, serta rekan-rekan yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Risma Yanti sebagai moderator yang akan memandu berjalannya diskusi pada kesempatan kali ini. Di sini saya bersama rekan-rekan saya yang akan memaparkan materi mengenai penyakit sistem imunologi HIV/AIDS. Untuk mengefektifkan waktu kepada pemateri pertama, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. HIV, kuman imunodefiensi virus, adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Next. 1. Penularan HIV. Yang pertama, berbagi alat suntik dengan orang yang positif mengidap HIV, hubungan seks tanpa alat pengaman atau kondom, ibu hamil positif HIV kepada bayinya selama masa kehamilan, persalinan, melakukan seks oral, terkena atau tertukarnya cairan vagina atau sperma melalui transfusi darah, dan yang terakhir ASI air susu ibu kepada bayi. Yang kedua ada pencegahan HIV. Yang pertama, hindari penggunaan narkoba. Hindari penggunaan narkoba apalagi berbagi jarum suntik dengan orang lain. Yang kedua, jangan menjadi donor bila positif. Jika seseorang dinyatakan positif HIV, maka dirinya tidak diperbolehkan mendonorkan darah, plasma, organ tubuh, atau sperma. 3. Praktik seks yang aman. Terapkan praktik seks yang aman, misalnya menggunakan kondom, lateks, untuk mencegah penularan HIV. Selain itu, hindarilah untuk bergonta-ganti pasangan seks. 4. Sunat pada pria. Terdapat beberapa studi dan bukti yang mengatakan bahwa sunat pada pria dapat membantu mengurangi risiko tertular HIV. Yang kelima, hindari kontak dengan darah. Penularan HIV juga bisa dicegah dengan menghindari kontak dengan darah. Yang keenam, tes HIV secara rutin. Tes HIV sebaiknya dilakukan oleh tiap individu, terutama di usia 13 sampai 64 tahun, terutama aktif secara seksual, pekerja medis, atau orang yang rentan terkena. Yang ketujuh, ibu hamil didiskusikan dengan dokter. Ibu hamil yang mengidap HIV harus berbicara dengan dokter mengenai risiko terhadap janin mereka. Mereka harus mendiskusikan metode untuk mencegah bayi mereka terinfeksi, seperti minum obat antiretroviral selama kehamilan. Yang terakhir, lakukan propilaksis pasca pajanan. Lakukan post-exposure propilaksis atau propilaksis pasca pajanan jika kamu pernah terpajan HIV. Selanjutnya, pengobatan HIV. Meski sampai saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan HIV, tetapi ada jenis obat yang dapat memperlambat perkembangan virus. Jenis obat ini disebut sebagai antiretroviral. ARV bekerja dengan menghilangkan unsur yang dibutuhkan oleh virus HIV untuk menggandakan diri dan mencegah virus HIV menghancurkan sel CD4. Next. Ada beberapa obat ARV, yaitu dolutegravir, efavirenz, etravirin, nevirapin, next, lamivudin, zidovudin, emtricitabin, dan tenofovir. Baik, selanjutnya yaitu pengobatan HIV. Selain antiretroviral, pengobatan infeksi HIV juga akan melibatkan antivirus lainnya, seperti lopinavir. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas obat. Selanjutnya,
pengobatan HIV pada ibu hamil, yaitu pengobatan HIV secara umum dilakukan lewat terapi obat antiretroviral atau ART. Kombinasi obat ini dapat mengendalikan atau bahkan menurunkan jumlah viral load HIV pada darah ibu hamil. Seiring waktu, kerutinan menjalani pengobatan HIV dapat meningkatkan daya tahan tubuh untuk melawan infeksi. Patuh terhadap terapi ART juga memungkinkan ibu hamil mencegah penularan infeksi HIV pada bayi dan pasangannya. Beberapa obat anti-HIV telah dilaporkan dapat tersalurkan dari ibu hamil ke bayi dalam kandungan melalui plasenta yang juga disebut ari-ari. Obat anti-HIV dalam tubuh bayi membantu melindunginya dari infeksi HIV. Baik, selanjutnya akan kami tayangkan video role-play mengenai konseling HIV dan AIDS. Ya, selamat pagi, Ibu. Ya, selamat siang. Silahkan. Oke, perkenalkan nama saya Bidan Lesti yang bertugas pada hari ini. Namanya siapa ya, Bu? Nama saya Ibu Lina. Oke, umurnya berapa? Saya 23. Alamatnya di mana? Di Jalan Cianjuang nomor 40. Oke, Ibu Lina. Ada yang bisa saya bantu? Begini, saya beberapa hari ini tuh merasanya sakit kepala, sering kelelahan, sariawan, sakit tenggorokan, dan itu tuh bikin saya ngerasa khawatir gitu. Oh, baik, Ibu. Apakah Ibu sering mengalami keputihan yang banyak dan sering? Iya, akhir-akhir ini sering sih, kurang lebih udah dua minggu, dan itu tuh terus-menerus bentuknya itu seperti susu basi dan agak berbau. Kalau boleh saya tahu, pekerjaan Ibu apa? Saya hanya ibu rumah tangga. Sebelumnya, apakah Ibu pernah menggunakan narkoba? Tidak pernah. Apakah Ibu pernah bergonta-ganti pasangan? Saya enggak, tapi kalau suami saya sebelumnya ada riwayat seperti itu. Begitu ya, Bu. Saya sarankan Ibu melakukan pemeriksaan PITC, Bu. Saya dulu pernah berobat ke dokter minta pemeriksaan tersebut, tetapi saya menolak sih sebelumnya. Karena menurut saya, keluhan dari Ibu kemungkinan Ibu sudah terinfeksi HIV. Untuk mengetahui lebih lanjut, harus dilakukan pemeriksaan PITC. Oh, baik, kalau begitu saya bersedia untuk melakukan pemeriksaan tersebut. Iya, Bu, sesuai gejala yang Ibu alami, em, kemungkinan bahwa Ibu terinfeksi virus HIV. Faktor resiko yang menyebabkan Ibu tertular infeksi HIV yaitu karena menurut informasi dari Ibu bahwa suami Ibu pernah berhubungan dengan seorang PSK dan berdasarkan hasil pemeriksaan PITC, Ibu dinyatakan terinfeksi HIV. Kalau itu tuh bisa diobatin nggak sih? Ada jenis obat yang dapat memperlambat perkembangan virus ya, Bu. Jenis obat ini disebut sebagai antiretroviral atau ARV. ARV ini bekerja dengan menghilangkan unsur yang dibutuhkan oleh virus HIV untuk menggandakan diri dan mencegah virus HIV. Menghancurkan sel CD4, salah satu jenis obat ini adalah dolutegravir. Semoga dapat dimengerti ya, Bu. Oh gitu, tapi saya nggak akan kenapa-napa kan? Tidak ada, Ibu, tidak akan. Apakah Ibu ada keluhan lain? Tidak ada sih, itu aja. Oke. Terima kasih ya, Bu, sudah mau datang dan berkunjung. Jika ada keluhan, silahkan datang kembali. Baik. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memaparkan materinya. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.